Om Swastiastu, halo semua, perkenalkan saya Putu Bratria Damadayanu, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, jurusan Brahma Widya, program studi Filsafat Hindu dengan NIM 20130810007. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi nilai penugasan mata kuliah Metafisika dengan dosen pengampu Ibu Putu Maria Ratih Anggraini MPhilH. Pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai nafas dalam sudut pandang dinamisme yang meliputi hubungan metafisika dengan konsep dinamisme, tokoh filsafat pendukung konsep dinamisme, dan pemuliaan nafas dalam sudut pandang dinamisme. Baik, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita masuk ke inti materi. Secara etimologis, metafisika berasal dari istilah Yunani yaitu ta metatafisika yang artinya sesudah atau di belakang realitas fisik. Kemudian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, metafisika diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal non-fisik atau hal yang tidak terlihat. Pada dasarnya, metafisika mengarah pada pembentukan sistem ide dan memberikan penilaian tentang hakikat realitas, atau memberi alasan mengapa kita mesti puas dengan mengetahui sesuatu yang belum jelas. Pemahaman ini sangat berkaitan erat terhadap cara pandang manusia mengenai Tuhan. Persoalan mengenai Tuhan sangat memerlukan konteks metafisika, karena metafisika diperlukan tidak hanya pada pembahasan religius, melainkan karena kesulitan teknis bahwa Tuhan itu tidak dapat didekati secara langsung. Dari permasalahan inilah yang akan memunculkan filsafat ketuhanan atau pemikiran manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha ini memiliki tujuan untuk mencari pertimbangan atas kemungkinan yang terjadi agar manusia bisa mencapai kebenaran tentang Tuhan. Dalam filsafat ketuhanan, konsep mengenai sistem kepercayaan pada hal gaib dan suci sangatlah penting dalam ajaran agama. Perkembangan mengenai pandangan Tuhan dapat dimulai dari konsep dinamisme. Istilah dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dinamis, yang memiliki arti daya atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dinamisme juga diartikan sebagai suatu kepercayaan mengenai segala sesuatu yang ada di alam dan memiliki kekuatan. Hal ini yang menyebabkan dinamisme dipahami sebagai bentuk penerapan metafisika yang berlaku dalam memberi gambaran atas sifat-sifat dari Tuhan itu sendiri. Tokoh filsuf yang mendukung konsep dinamisme yaitu ada 3. Yang pertama Thales, yang kedua Berus de Spinoza, dan yang ketiga Anaximenes. Thales merupakan filsuf alam yang berasal dari Miletus. Ia menyumbangkan pemikiran tentang dunia dan jiwa. Thales beranggapan bahwa magnet memiliki jiwa karena dapat menggerakkan besi, dan dari pernyataan itu ia menarik kesimpulan bahwa dunia penuh dengan jiwa. Sehingga alam semesta bisa bergerak bukan karena pengaruh dewa, melainkan di alam semesta itu sendiri terdapat jiwa di dalamnya. Kemudian Berus de Spinoza yang merupakan filsuf modern dari Amsterdam menyumbangkan pemikirannya mengenai Deus Sive Natura yang bermakna Tuhan atau alam. Spinoza mengajarkan bahwa segala sesuatu yang bersifat fisik maupun non-fisik merupakan bagian dari Tuhan, sehingga alam semesta dan segala isinya identik dengan Tuhan. Tidak ada perbedaan hakiki antara Tuhan dan alam itu sendiri. Selanjutnya ada Anaximenes yang merupakan filsuf alam dari kota Miletus. Ia menyumbangkan pemikiran mengenai jiwa yang tidak lain daripada udara. Penyamaan antara jiwa dan udara telah menjadikan Anaximenes sebagai orang pertama yang menyamakan jiwa dengan konsep indrawi, yakni udara. Anaximenes sangat tertarik dengan udara. Hal ini dikarenakan manusia hidup dengan udara dan manusia membutuhkan udara untuk bernafas. Jika udara lepas dari tubuh, maka manusia akan mati dan lambat laun akan hancur. Dinamisme dipandang sebagai kepercayaan atas segala sesuatu di alam yang memiliki kekuatan. Beranjak dari pemikiran Anaximenes yang beranggapan bahwa udara adalah sebuah jiwa, begitu pula dengan nafas manusia. Nafas dimaknai sebagai unsur vital dalam kehidupan manusia karena mampu memberikan tenaga, kekuatan, serta memberikan pengendalian terhadap sistem kerja tubuh manusia. Dalam ruang lingkup masyarakat Bali, nafas sering dikaitkan dengan istilah bayu. Secara garis besar,
kata bayu diartikan sebagai nafas, angin, dan tenaga. Ajaran agama Hindu terkait istilah bayu tertuang pada konsep Tri Pramana, yaitu pandangan Hindu mengenai 3 kekuatan atau kemampuan utama yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ketiga kekuatan yang dimiliki makhluk hidup meliputi bayu atau kekuatan nafas, sabda atau kekuatan suara, dan idep atau kekuatan pikiran. Pemahaman terkait konsep Tri Pramana sebagai kekuatan hidup memposisikan bayu pada kekuatan yang paling mendasar dan dimiliki oleh ketiga makhluk hidup. Kekuatan nafas memberikan setiap makhluk hidup sebuah kemampuan dalam melangsungkan kehidupannya. Kemudian dalam kitab Bruspatitattva Sloka 56 memberi pandangan bahwa menafas merupakan bagian terpenting dalam kelangsungan hidup makhluk di dunia, khususnya manusia. Mengontrol nafas dapat memberikan kekuatan dan tenaga sehingga bayu atau angin yang mengalir hingga ke otak akan mempengaruhi pikiran sehingga ketenangan jiwa manusia akan lebih terasa. Pengaruh tenang inilah sebagai kunci bagi manusia untuk pengendalian diri, dan introspeksi diri akan lebih terasa ketika ketenangan dapat menguasai diri manusia. Pemuliaan nafas juga tertuang pada konsep pranayama dalam Trisandhya. Setiap pergerakan nafas terdapat pemaknaan nama dewa. Pada saat puraka atau menarik nafas, bermantra Om Ang Namah sebagai penyebutan nama dewa Brahma. Kemudian pada saat kumbhaka atau menahan nafas, bermantra Om Namah sebagai penyebutan nama dewa Wisnu. Dan pada saat recaka atau menghembuskan nafas, bermantra Om Ang Namah sebagai penyebutan nama dewa Siwa. Apabila suku kata Ang Mang digabungkan, maka akan membentuk suku kata baru, yaitu Aum atau Om. Dengan adanya mantra pemujaan Tuhan ketika melakukan pergerakan nafas, secara tidak langsung manusia sudah melakukan penghormatan kepada dewa sebagai bentuk sinar suci dari Tuhan. Baik, sekian dari video saya mengenai materi nafas dalam sudut pandang dinamisme. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan maupun kajian dalam video ini. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.